Shalom. S- Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Mari kita siapkan hati kita, kita bersatu di dalam doa kepada Tuhan. Ya Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kasih penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kau berikan hari yang baru buat kami. Ajar kami Tuhan untuk lebih dalam mengetahui, lebih dalam mengerti bahwa kasih setiamu itu ada putus-putusnya dalam hidup kami Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami. Engkau mau semua kami ada di dalam tangan-Mu. Berbicaralah Bapa. Kami siap untuk mendengar firman di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tukang kayu, sang pemelihara. Landasan firman Tuhan diambil dari Yeremia 29 ayat 11 sampai dengan ayat 14. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang kupikirkan mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan malapetaka, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Ketika kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, aku akan mendengarkan kamu. Ketika kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Ketika kamu mencari aku dengan segenap hati, aku akan berkenan kamu temukan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat asal dari mana aku telah membuang kamu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Seorang tukang kayu adalah seorang pengrajin terampil yang dapat membuat atau memperbaiki struktur kayu. Tukang kayu memiliki keterampilan mengelola material kayu yang belum jadi sehingga dapat menjadi sebuah rumah, dapat menjadi sebuah pintu, jendela, termasuk meja, kursi, lemari, dan perabot lainnya yang indah-indah. Dan perlu kita ketahui, tukang kayu berusaha semaksimal mungkin mempergunakan seluruh kayunya untuk bisa terpakai dan menghasilkan bahan-bahan yang berguna. Demikian juga sebenarnya dengan Tuhan kita. Tuhan memandang kita, melihat kita dengan kasih-Nya. Ia tidak pernah membuang satupun dari kita. Iya, sekalipun orang-orang di sekeliling kita mengatakan bahwa kita tidak berguna, kita loser, pembawa keonaran, dan sebagainya. Tetapi Tuhan tetap berkata, engkau berharga di mataku. Engkau adalah biji mataku. Karena kita berharga di mata Tuhan, maka Ia memelihara, merawat, serta membentuk kita untuk menjadi sesuatu yang betul-betul berharga. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jika saat ini Anda sedang mengalami pembentukan Tuhan yang mungkin Anda rasakan sangat sakit, sangat tidak enak sekali, dan bahkan Anda sudah mulai memikirkan untuk meninggalkan Dia, ingatlah sekali lagi bahwa pembentukan yang menyakitkan itu adalah bagian dari pemeliharaan Allah. Hal ini sama seperti gergaji yang harus dikikir, dipahat, yang harus diasah, dan nantinya akan menghasilkan sesuatu yang indah. Kita pun
akan dipeliharanya walaupun terasa menyakitkan. Bertahanlah dalam kebenaranmu. Penderitaan itu tidak berarti Tuhan tidak mengasihi Anda. Tapi itu adalah suatu proses demi kebaikan kita. Allah tidak pernah lalai akan janjinya. Yesaya 46 ayat 4 mengatakan, sampai masa tuamu, aku Allah tetap Dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan terus mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Itulah janji Allah. Tuhan memelihara kita bukan karena ada sesuatu, tetapi karena kasih-Nya yang besar bagi kita. Kita adalah sesuatu yang bernilai tinggi. Orang Amerika mengatakan, praise come after prize. Tidak ada kemenangan tanpa peperangan. Biarkanlah kita berjalan terus dalam perjuangan kita, walaupun itu menyakitkan. Tapi ingatlah, Allah memelihara Anda terus. Sesuai dengan hikmat-Nya. Dia menggendong dan telah menggendong kamu. Memang kita tidak pernah dapat mengerti dengan akal pikiran kita yang sempit ini. Tapi teruslah berjalan dalam kebenaran-Mu. Teruslah setia mengikut Dia. Ia memelihara Anda. Dan Dia menjaga Anda. Seperti firman Tuhan tadi. Pada waktu kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, aku akan mendengarkan kamu. Mari kita berdoa. Bapa, ya Tuhan Yesus yang penuh kasih. Aku bersyukur Tuhan karena pemeliharaan-Mu yang begitu nyata dan indah dalam hidupku. Walaupun saat ini aku ada dalam pembentukan. Sadari aku ya Tuhan, bahwa itu semua untuk kebaikanku. Ajar aku Tuhan untuk tetap setia memanggil nama-Mu. Aku juga tidak akan pernah berkata lagi bahwa penderitaanku ini adalah sesuatu yang sia-sia. Tetapi aku mau mengikut pemeliharaan-Mu, agar aku menjadi serupa dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Pemeliharaan Allah yang indah seringkali melewati pembentukan yang menyakitkan. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Amin.